Nissan Grand Livina L11 New Model facelift tahun 2013, tipe XV transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Dasela dari Cilegon, Banten. Yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Tangerang. Jika Anda berminat untuk beli mobil jenis seperti ini atau mau pesan di kami, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan detail spesifikasinya dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda dapat referensi. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Inilah desain depan dari Nissan Grand Livina L11 New Model tahun 2013 tipe XV. Untuk headlamp kristal multi reflektor, utuh, kondisinya tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk tipe XV dia sudah dapat fog lamp. Fog lampnya utuh, tidak ada yang pecah. Kondisi bumper depan ini seperti ini, baret-baret halus. Grillnya ada 4 bilah krom, masih bagus sekali kondisinya. Dan untuk bumper depan bagian kiri, baret-baret halus, bisa dipoles yang seperti ini. Yang catnya rusak tidak bisa dipoles. Fog lamp bagian kiri ini utuh. Headlamp bagian kiri kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Dan untuk kap mesin masih ori, ada baret-baret halus seperti ini. Dan ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 86 mikron. Jadi masih ori untuk cat kap mesin ini. Nissan Grand Livina L11 facelift tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, dual CVT 4 silinder. Tenaganya 109 horsepower. Torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis CVT. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota rata-rata review tes 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus. Untuk radiator ini airnya masih menggunakan air coolant. Mobil ini kilometernya 86.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada. Untuk oli mesin 97.000, nanti ganti oli mesin. Dan untuk oli transmisi otomatis di 100.000 km. Dan ini hasil cek oli-olinya. Dipstick oli mesin posisinya di sini. Saya akan nyalakan. Kita tunggu beberapa saat. Ini 100,0%. Penggantian oli berikutnya nanti oli mesin di 97.000 km. Untuk oli otomatis, dipsticknya dia posisinya di sini. Kita tunggu beberapa saat. Ini di 95,0%. Masih bagus. Nanti ganti oli transmisi otomatis ini di kilometer 100.000. Dan untuk minyak remnya, ini di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, jadi minyak remnya masih bagus.
Untuk packing dan seal mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti. Ini cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bawahnya packing karter kering, seal as kering, seal as roda kering. Mobil ini menggunakan aki merek GS Hybrid 45 ampere 12 volt, dan rekor pembelian akinya juga ada di bulan Februari 2022 dan masih bagus. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering, CCA-nya 345 ampere. Place white, good, masih layak sekali dipakai untuk akinya. Dan untuk bagian depan ini utuh, apron dan cross member depan ini utuh. Jadi untuk bagian depan ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Velgnya masih ori 15 inci dengan profil ban 185-65R15. Pembuatan bannya di 2019. Saya akan ukur ketebalan bannya di 7,09 mm. Masih bagus sekali untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh, spakbor depan kanan, catnya ori, mikasen utuh, spion bagian kanan, catnya bagus kondisinya. Pilar-pilar ini semuanya catnya masih ori. Ini saya akan ukur ketebalannya 99 mikron. Bagian atap ini juga sama, masih ori. Dan kondisinya tidak ada bule. Masih bagus kondisinya. Untuk ban belakang bagian kanan, pembuatannya di 2018. Dan ini ketebalan bannya di 6,65 mm. Masih bagus untuk ban depan kanan ini, layak dipakai. Bodi samping kanan ini catnya ori, kondisinya tidak ada pecah parah. Dan untuk pilar-pilar utuh, ini las titik pabrikannya. Dan untuk semua sealer pintunya utuh. Jadi untuk bagian samping kanan, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta sealer pintunya, bagian kiri pun semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas ditabrak dari samping. Dan ini untuk desain belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini catnya masih ori, dan ada penyok-penyok halus di bagian ini. Emblem semuanya komplit. Stop lamp bagian kiri sama utuh, tidak ada yang pecah. Di atas ini sudah ada rear wiper, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus, dan reflektor utuh, ada sensor mundur 2 titik, dan ada kamera mundur. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini kapasitas belakangnya. Di sini rapi sekali dan bersih. Untuk toolkit ada di bawah sini, dan untuk ban serepnya ada di bawah sini. Saya akan buka. Jadi harus dibuka seperti ini karena ada covernya. Dan ini ban serepnya. Di sini juga tidak ada korosi, bersih sekali. Ketebalan bannya di 7,57 mm. Masih layak sekali untuk ban serep ini. Dan untuk sealer bagasi belakang utuh. Untuk rear cross member belakang ini utuh. Ini las titik pabrikannya masih presisi dan masih konsisten. Jadi untuk bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya ori, rear cross membernya utuh. Untuk ban belakang bagian kiri, pembuatannya di 2013. Saya akan ukur ketebalannya di 5,59 mm. Layak dipakai. Tetapi memang umur ban itu jangka waktu pakainya 5 tahun. Dan ini tidak ada retak. Ketebalannya masih layak. Kemungkinan bekasnya ban ini
dipakai serep, jarang turun. Jadi kalau menurut saya masih layak. Untuk bodi samping kiri ini catnya ori dan tidak ada lecet. Spion bagian kiri kondisi catnya bagus. Spakbor depan kiri kondisinya bagus, Mikasen utuh. Untuk ban depan bagian kiri pembuatannya di 2019. Bagian kanan depan sama dengan bagian ini. Linear fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya banyak yang ori di bagian atap, di pilar-pilar, di bagasi, dan di bagian pintu. Dan yang sudah pernah dicat ulang juga pengecatan ulangnya bagus. Untuk kondisi saat ini namanya juga mobil bekas. Ada lecet-lecet halus, ada penyok-penyok halus di bagasi. Ini saya hitung ada 2 titik, tidak banyak. Jika mau diperbaiki 1 titik 500.000, jadi 1 juta beres. Kemudian jika mau tidak diperbaiki pun tidak ada pecah parah. Misalnya hanya di salon saja. Dipoles bodinya agar tambah kinclong, kemudian baret-baret halus di bumper depan kiri ini bisa hilang. Untuk SUV atau MPV itu 700.000, mulai dari pemolesan bodi, membersihkan ruang mesin, interior, dan bagasi belakang. Kemudian untuk mobil ini semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kuncinya dapat 2, masih ori, dan untuk remote-nya masih ori. Remote-nya aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini fabriknya juga masih utuh, hanya ada sedikit kotor. Ini nanti hilang di salon. Ada tweeter di sini. Power window 4 pintu. Auto sisi driver sudah ada window lock dan ada power door lock terpisah. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Power window bagian driver ini autonya masih aktif. Bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini sama. Semuanya berfungsi dengan baik. Electric mirror posisinya di sini. Electric mirror bagian kanan ini aktif, electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk plafon bagian depan ini utuh dan bersih. Joknya aslinya fabric. Ini disarung saja, tidak permanen. Sarung joknya bagian penumpang depan kondisinya bagus dan bagian driver bagus. Serta door trim bagian depan kiri kondisinya utuh. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya tidak ada yang cacat. Fabriknya di sini masih utuh, hanya ada sedikit kotor. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Door trim bagian belakang kiri sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk Grand Livina L11 atau XV dia sudah ada monitor roof. Ini masih aktif. Lampunya juga dia masih aktif. Untuk akses ke belakang dia ada 1 step seperti ini, sliding ke depan. Trim bagian baris ketiga bagian kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder. Plafon baris ketiga sama, detailnya tidak ada yang cacat. Dan untuk jok baris ketiga sama, disarung, tidak permanen, aslinya ada di dalamnya. Kondisi sarung joknya semuanya masih bagus. Dan untuk hand grip sampai ke belakang model retract. Untuk seat belt dia sampai ke baris ketiga, dapat 3 titik. Untuk headrest dia dapat 4 adjustable. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Kita akan masuk di menu diagnosa Nissan. Di sini kita akan cari Grand Livina. Ini L11. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, semuanya pas, no fault. Airbag bagus. Jadi jelas tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan mobil ini normal.
Untuk mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi di bawah jok tidak ada karat. Besi di dalam dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas tidak bekas banjir. Kilometernya ini 89.000. Dan ini kondisi setirnya masih kulit jeruk, kencang, harus seperti ini. Jika kilometer di bawah 100.000 pasti pedal-pedal rem juga tidak ada yang habis. Di bagian tuas ini juga harus kulit jeruk. Jadi ini ciri-ciri. Jelas interior juga rapi sekali. Cat banyak yang ori, jadi kilometer 89.000 jelas masih ori. Untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. Cek engine, airbag, tekanan oli, aki, electric power steering, ABS di sebelah kanan. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya bagus. Semuanya tidak ada problem data. Sensor semuanya bekerja dengan baik. Jadi kelistrikan mobil ini jelas bagus. Untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, pengaturan setir dia ada tilt steering. Dan untuk wiper depan ini aktif, airnya masih hidup. Wiper belakang sama aktif. Dan ini untuk kondisi dashboardnya utuh, bersih, tidak ada yang cacat. Kisi-kisi masih bagus, kisi-kisi tengah sama bagus, kisi-kisi bagian kanan ini sama masih bagus. Dan untuk head unit sudah diganti, monitor aftermarket masih aktif. Di bawah sini ada tombol lampu hazard. Dan untuk AC-nya ini sudah kita nyalakan. Arah semburan ke badan dan ke kaki. Ini open close air, rear defogger, speed fan. Ini untuk suhu. Di bawah sini ada soket lighter, 2 buah cup holder. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. CVT sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Part brake dia mechanical, dan di sini ada ventilasi AC untuk Nissan Grand Livina. Dan untuk seat belt dia pengaturannya fix. Keadaannya masih bagus. Di sini ada kotor, ini nanti bisa akan bersih di salon. Hand grip di sini model retract, keadaannya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan kiri, ini keadaannya masih bagus. Spion tengah Dynex, sun visor bagian driver sama. Kondisinya utuh, hanya ada sedikit-sedikit kotor. Ini tambahan antena. Dan AC-nya dingin. Ini sudah kita nyalakan. Seperti biasa saya akan cek dengan alat termometer. Ini belum saya pasang, kecepatannya 0,0. Suhunya di 29,9 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 di 2,1, bagus. Artinya evaporatornya jelas masih bagus, tidak perlu diservis lagi. Filter AC-nya juga masih bagus. Di bawah 1 biasanya itu minta diganti filter AC-nya. Saya akan naikkan di kecepatan 2. Kecepatan 2 di 2,8 dan suhunya 23,4 derajat Celcius. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya masih dingin. Dan sekarang ini sudah dapat di 22,3 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Dasela dari Cilegon, Banten. Selain yang saya jelaskan tadi, untuk kaki-kaki mobil ini masih normal, masih senyap. Jadi tidak ada perbaikan. Jika Anda ingin pesan unit seperti ini, seperti pesanan Pak Dasela ini, Nissan Grand Livina L11 facelift new model tahun 2013-2014. Untuk update saat ini siapkan dana 115 juta sampai 120 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk rapih-rapih, karena biasanya mobil bekas perlu nyalon, ganti oli, ngesol bodi atau perbaikan bodi biasanya ada, perbaikan kaki, jadi kita butuh spare. Kemudian sudah berikut dengan jasa saya. Dan saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak,
dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena ada naik dan turun, dan ada yang murah dan yang mahal. Misalnya kilometernya tinggi 200.000, itu pasti murah harganya. PR-nya banyak, itu murah harganya. Jadi Anda bisa cek sendiri. Dan pemesan juga bisa menentukan targetnya langsung. Jadi Anda yang mencari sendiri di iklan di Marketplace, OLX. Jadi saya yang datang ke lokasi, saya inspeksi unitnya. Jika cocok baru saya bayar unitnya. Negosiasinya juga langsung dengan pemesannya ke ownernya, itu bisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil. Jika belum, tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Anda bisa tanya-tanya di Instagram. Misalnya Anda cari mobil apa, nanti siapkan dana berapa. Kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan, bisa langsung dilihat kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan. Untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya terima 20 orang pemesan terbaru. Prosesnya Anda WhatsApp saya dulu. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti saya akan jelaskan harganya dan saya akan kirim prosedurnya. Jadi jika Anda sudah setuju dengan prosedur dan dana yang saya ajukan, silakan Anda pesan slot karena tidak bisa langsung masuk, mohon maaf. Jadi prosesnya di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jika di hari pesanan Anda sudah pesan slot hari ini, di belakang Anda belum ada 10 orang, hari itu juga Anda bisa masuk di pesanan. Detailnya silakan WhatsApp saya saja. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.